Shalom saudara kasih, hari ini kita memuji Tuhan. Naikkan pujian dari hatimu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Yohanes 4 ayat 4, berbunyi demikian: ia harus melintasi daerah Samaria. Tema firman Tuhan hari ini adalah gerakan supranatural. Hidup manusia berjalan dalam dua dimensi natural, kebutuhan biasa dan kebutuhan secara manusiawi. Dan yang kedua adalah yaitu hidup dimensi supranatural, yaitu inisiatif Allah yang melampaui logika manusia yang mengarahkan pada tujuan ilahi yang kekal. Kedaulatan adalah hak Allah.
Yesus harus melintasi daerah Samaria. Kata harus yaitu sama dengan bahasa Yunani. Harus sama dengan Secara budaya Israel dan Samaria beda, tetapi mandat surgawi harus melewati Samaria. Itu adalah sebagai kehendak Bapa untuk menjangkau yang terbuang. Apakah hidup kita bergerak berdasarkan kenyamanan dan rutinitas? Apakah kita peka terhadap dorongan Roh Kudus? 3 poin yang kita pegang hari ini tentang gerakan supranatural. Pertama, Yesus ketika melewati Samaria bertemu dengan perempuan Samaria saat menimba air di titik kehausan. Saudara kekasih, apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada perempuan tersebut, di mana mereka melakukan berdiskusi bagaimana tentang air yang berasal dari sumur sangat beda dengan air kehidupan yang diberikan oleh Yesus sendiri. 2. Yesus menetapkan dirinya sebagai Mesias pada saat diskusi tersebut. Akhirnya perempuan tersebut percaya dan Yesus memakai perempuan tersebut sebagai alat untuk membawa banyak orang Samaria bertemu dengan Yesus serta mereka percaya. Yang ketiga, Kristus melangkah, Roh Kudus bekerja, manusia melangkah. Misi bukan hanya sekedar aktivitas gerejawi, tetapi pergerakan manusia melalui ketaatan manusia. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini mengajar kita agar kita bergerak secara apa yang Tuhan inginkan. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, menggerakkan hati kita, gereja harus melakukan misi kepada orang-orang yang terhilang, kepada orang-orang yang terbuang. Karena itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini, untuk menebus setiap orang-orang yang berdosa, agar percaya sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus tidak pernah membeda-bedakan kelas manusia. Bagi Tuhan, bahwa manusia itu di mata Tuhan adalah sama. Siapa yang percaya pada Yesus, Tuhan akan jadikan menjadi biji matanya dan menjadi alatnya untuk melakukan tugas dan panggilan Bapa di sorga. Oleh sebab itu, saudara kekasih, mari kita sebagai gereja melakukan yaitu misi tersebut, melihat orang-orang yang terbuang, melihat di sekitar kita, komunitas, dan dimanapun kita berada, bagaimana kita membawa mereka pada Kristus lewat Injil, lewat kehidupan kita, lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita, apapun itu semuanya, mari kita kerjakan. Karena Tuhan bekerja menyertai kita, Roh Kudus menolong kita, agar setiap orang di sekitar kita percaya kepada Yesus. Karena Yesus tidak memilih-milih orang. Bagi Yesus, siapapun orangnya, asal percaya pada Yesus, itu menjadi bagian daripada kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami Tuhan senantiasa mengerti apa gerakan supranatural yang berasal daripada misi Yesus pergi ke Samaria. Kami juga Tuhan, mari kami pergi kemanapun Tuhan izinkan kami, agar membawa orang-orang yang terhilang, agar orang yang terbuang percaya pada Yesus. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau mengasihi setiap manusia tanpa terkecuali. Sebab itu Tuhan, mari Engkau senantiasa izinkan hati, pikiran, jiwa kami melangkah. Mari kami melakukan kegerakan tersebut. Mari kami bergerak untuk menjangkau orang-orang. Mari Tuhan, pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam pekerjaan yang telah Tuhan izinkan, kami percaya penyertaan, perlindungan, kuasa Roh Kudus menyertai kami, sehingga apapun yang Tuhan izinkan kami lakukan, itu seturut dengan kehendak Tuhan, agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Hari ini kiranya biarlah kami bergerak
membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.